Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Semoga selalu sehat dan semangat. Hari ini kita belajar tema 4, subtema 2 pada pembelajaran yang keempat. Apa saja yang kita pelajari hari ini dia? Yang pertama, Bahasa Indonesia KD 3.5 dan 4.5 mengenai penyampaian pendapat terhadap sikap tokoh. Yang kedua, PPKN KD 1.1, 2.1, 3.1, dan 4.1 mengenai pengamalan sila kedua Pancasila. Langsung saja, mari kita mulai. Yang pertama, penyampaian pendapat tentang sikap tokoh. Sebuah cerita menjadi menarik dan bahkan mencekam karena terjadi pertentangan. Terjadi pertentangan ya. Terjadi pertentangan di antara kedua kelompok yang berseberangan. Jadi, pertentangan dua kelompok yang berseberangan ini namanya apa kemarin? Namanya adalah konflik ya. Pertentangan biasanya itu terjadi antara tokoh yang berkarakter baik atau protagonis dan tokoh yang berkarakter jahat atau antagonis. Jadi di sini terjadilah yang namanya konflik ya. Konflik itu adalah membuat cerita itu menjadi menarik karena adanya konflik seperti itu ya. Ketegangan antara kebaikan dan kejahatan akhirnya akan memberikan kepuasan ya. Jadi ketegangan itu ya antara kejahatan lawan kebaikan lawan kejahatan nanti akhirnya itu yang menang tokoh yang baik. Tokoh yang jahat akan kalah. Ini contohnya ya. Yang jahat yang ini poker ya, yang baik yang ini Gundala contohnya. Ya. Jadi nanti mereka ini bertarung ya, konflik, saling menghujat, saling bertengkar, terus pada akhirnya yang menang yang baik. Itu ya. Terus bagaimana kita cara menyampaikan pendapat tentang suatu cerita? Jadi kita boleh memberikan komentar atau eh, berpendapat ya pada tokoh tersebut ya, baik atau jahatnya itu gimana ya, caranya gimana. Yang pertama kalian harus memahami tema cerita, temanya tentang apa, contohnya eh, tentang pendidikan apa tentang apa sosial masyarakatan seperti itu ya. Dicari dulu apa sih tema yang menjadi dasar cerita itu, terus kalian menuliskan dengan bahasa yang singkat dan jelas. Contohnya gini, tokoh Joker pada cerita adalah jahat dan karena Joker itu sering mengganggu ketentraman warga dan watak tokoh Joker itu tidak patut untuk ditiru atau tidak patut untuk diteladani. Ya, coba ya, ini tugasnya kalian baca teks LKS. Judulnya Senangnya Membantu ya. Halaman 52. Lalu jawablah pertanyaannya. Ya, ada 4 nomor. Kita lanjut pada pengamalan sila kedua Pancasila. Sila kedua itu berbunyi apa kemarin? Kemanusiaan yang adil dan beradab dan dilambangkan oleh rantai ya, rantai emas. Kandungan sila kedua itu sebenarnya ini ya, menempatkan manusia sesuai hakikat sebagai makhluk Tuhan. Ini adalah kemanusiaan ya.
Terus menjunjung tinggi nilai kemerdekaan sebagai hak segala bangsa dan juga mewujudkan keadilan peradaban yang luhur. Itu ya. Jadi kemanusiaan adil ya. Adil ini juga termasuk adil ya. Terus ini juga adil dan beradab. Ya, itu ya. Jadi memanusiakan manusia ya sebagai makhluk Tuhan, terus menjunjung tinggi nilai kemerdekaan dan mewujudkan keadilan dan peradaban yang luhur. Jadi kita juga punya sistem adab ya, sistem tata krama, dan itu sudah berjalan bertahun-tahun, berpuluh-puluh bahkan beratus-ratus tahun. Peradaban kita adalah peradaban yang luhur. Mari kita jaga, jangan sampai ada peradaban-peradaban lain yang masuk. Peradaban yang ini ya, peradaban yang kurang sesuai dengan kepribadian dan peradaban kita. Contohnya seperti kepribadian barat, barat-baratan itu ya nggak usah ditiru. Ya, terus ini ya ada contoh sikap tokoh yang sesuai sila kedua Pancasila. Contohnya ya, apa tadi? Kemanusiaan, adil, dan beradab. Contohnya membantu nenek menyeberang jalan. Itu juga contoh sikap yang berlandaskan sila kedua pada Pancasila. Coba ya kalian sebutkan sikap-sikap lain yang menunjukkan sikap sila Pancasila. Selain itu ada beberapa tindakan ya yang mencerminkan nilai sila kedua seperti relawan, ya melayani kebutuhan orang lain dengan sebaik-baiknya ya. Dia meninggalkan kehidupannya mungkin ya. Dia pergi ke tempat bencana, bertaruh jiwa dan raga untuk membantu korban bencana. Ya, terus tidak membeda-bedakan, mereka tidak membedakan mentang-mentang ada orang kaya dilayani, kalau orang miskin nggak dilayani, nggak boleh ya, harus sama-sama semuanya dilayani. Terus mengabdi dengan penuh amanah dan keikhlasan ya dalam memanusiakan manusia dan menjunjung tinggi nilai keadilan harus penuh dirinya dengan amanah dan keikhlasan. Ya, agar apa? Agar mendapatkan kebaikan pada diri kita ya, dapat pahala ya. Terus diri kita juga semakin baik seperti itu ya. Terus nilai kemanusiaan harus diterapkan dimanapun dan kapanpun. Contohnya tidak menyakiti orang lain ya. Terus ikut kegiatan kemanusiaan seperti apa namanya apa penggalangan dana pada bencana alam ya atau iuran PMI itu kan tiap tahun ya. Terus membantu orang lain pada saat membutuhkan bantuan. Tidak usah segan-segan ya, kalau ada orang kesusahan kalian bantu. Terus peduli terhadap penderitaan orang lain. Kalau tetangga kita ada yang menderita, ya sakit atau apa, kalian laporkan ke kelurahan atau ke Pak RT gitu ya, biar diantarkan ke rumah sakit. Gitu ya, terus memberikan sumbangan. Ini ya, sumbangan-sumbangan kemanusiaan. Mungkin bisa di masjid itu kan ada ya, kotak khusus untuk dana sosial. Nah, itu bisa disalurkan ya. Terus tidak membeda-bedakan status sosial baik kaya ataupun miskin. Ya, terkadang kan orang kaya juga susah, terkadang orang miskin juga susah. Semuanya harus kita bantu tanpa melihat perbedaan-perbedaan yang ada. Ya, mungkin pembelajaran kita berakhir di sini. Apabila ada pertanyaan langsung saja ya, jangan ragu. Kalian tanya di Google Classroom atau WhatsApp. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat dan saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.